Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Ayang di channel Acubaidah. Ini ketannya udah saya cuci dan udah saya masukkan ke dalam dandang untuk dikukus ya. Dan ini ada kelapa parut yang udah saya simpan di dalam freezer ya. Ini saya kukus barengan sama ketannya. Nah, ini berasnya udah membata dan akan saya angkat. Kelapanya juga akan saya angkat. Kelapa parutnya ini dari 1,5 butir kelapa, dan ini akan saya pakai kelapanya kira-kira 1 butir aja. Dan beras yang saya gunakan ini sebanyak 3 liter. Sahabat, jadi kali ini saya akan membuat opak dan juga ulen ya dari 3 liter beras ini. Beras ketan yang sudah dikukus disiram dengan air panas ya. Air panasnya ngambil dari dandangnya atau dari panci kukusannya tadi. Kira-kira 3 gelas masukkan airnya. Setelah itu diaduk. Nah, ini saya masukkan kelapa parutnya kurang lebih dari 1 butir kelapa. Dan ini saya masukkan garamnya kira-kira 3 sendok makan. Lalu diaduk kembali supaya semua bahannya tercampur merata. Setelah tercampur merata, dikukus kembali. Tapi sebelumnya tambahkan dulu air dari dandangnya, karena tadi udah diambil buat nyeduh ketannya. Dari 3 liter beras ketan ini akan saya buat ulen dan juga opak ya. Kira-kira 2 liter yang akan saya buat opak dan 1 liter lagi akan saya buat ulen. Atau disebut juga dengan uli ya kalau di daerah lain. Nah, ini saya kukus 2 liter yang untuk membuat opaknya. Yang 1 liternya yang akan saya buat ulen nanti akan saya tambahkan air lagi sedikit. Tapi sebelumnya ini saya akan angkat dulu nasi karena udah matang. Buat adonan ulennya ini saya tambahkan air kurang dari 1 gelas ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu keras. Saya siram dulu bara apinya karena tungku yang satu sudah selesai digunakan, dan nantinya bisa digunakan ini sebagai arang. Nah, ini bahan ulennya saya kukus juga. Sambil menunggu nasi ketannya matang, saya mau ngakel dulu. Mohon maaf ya, dapur saya acak-acakan karena saya memang menggunakan kayu bakar untuk memasak nasi dan juga untuk merebus air minum. Dan tadi saya udah mengisi galon dengan air minum yang udah saya rebus kemarin-kemarin, dan galonnya belum dibereskan ke dalam. Nah, ini saya membuat timbel ya, karena saya mau makan nasi timbel, karena memang nasi timbel itu lebih wangi menurut saya, lebih enak ya rasanya. Karena mungkin ada aroma daun ya di nasinya. Saya buat timbel beberapa buah ya. Dan yang tidak saya timbel, yang tidak saya bungkus dengan daun, ini nanti buat sore untuk dihangatkan. Nah, ini nasinya udah matang. Buat ulennya saya akan membuatnya di tempat pengakelan tadi ya. Jadi akan saya tumbuk di tempat yang tadi bekas ngakelnya. Ditumbuk sampai butiran nasinya terlihat halus. Nah, ini udah cukup. Ini akan saya pipihkan supaya terlihat bagus ya. Dipipihkan dengan dialasi plastik. Plastiknya diolesi minyak terlebih dahulu supaya tidak lengket. Nah, ini udah cukup. Lanjut untuk membuat opaknya.
Ini akan saya 2 kalikan menumbuknya ya, karena saya punya jubleknya ukuran kecil ya, jadi nggak muat untuk 2 liter beras. Nah, ini lanjut suami saya yang numbuk ya, karena memang perlu tenaga ekstra juga. Dan ditumbuknya sampai benar-benar halus. Tumbukan pertama sudah selesai. Ini saya lanjut untuk membentuk opaknya, dan suami saya lanjut untuk menumbuk adonan yang kedua. Karena saya tidak punya cetakannya, jadi saya cetak dengan menggunakan piring seperti ini. Ditekan jangan terlalu keras ya, takutnya piringnya pecah. Sebetulnya saya punya cetakan buat ngegencet opaknya, cuman karena kelamaan ya jadi rusak juga ya. Jadi kali ini saya pakai alat yang seadanya aja dulu. Karena menggencetnya dengan menggunakan piring jadi kurang pipih ya, masih terasa tebal. Jadi saya bantu dengan menggunakan jari tangan aja supaya tidak terlalu tebal. Nah, kira-kira seperti ini saya tempelkan di ayakan yang super besar ya. Ayakannya ini sebelumnya udah saya olesi dengan minyak supaya tidak lengket. Nah, itu cucu saya sedang niru pekerjaan saya tadi ya, olesi ayakannya. Sahabat, untuk menggencet opaknya tidak mesti dengan piring aja ya, bisa dengan menggunakan talenan atau apa aja yang ada di rumah. Nah, ini akan saya lakukan menggencetnya sampai adonan opaknya habis. Nah, ini udah beres saya cetak semua dan ini sedang dijemur ya. Dan ini udah setengah kering, ini akan saya balikan dan akan saya jemur kembali. Nah, ini udah kering. Siap untuk digoreng atau dipanggang. Saya bakar di bara api seperti ini, di tungku yang sedang saya pakai untuk memasak nasi. Jadi sambil masak nasi, sambil bakar opaknya. Selain dibakar di bara api, bisa juga dengan digoreng seperti ini ya. Sesuai selera aja, mau digoreng atau mau dibakar. Atau bisa juga dengan disangrai. Disangrai seperti ini dengan menggunakan butiran pasir. Pasir yang digunakan, pasirnya dicuci terlebih dahulu. Dicuci sampai benar-benar bersih. Setelah itu dijemur, setelah kering baru bisa digunakan. Oh iya sahabat, untuk hasil yang bagus, gunakanlah beras ketan yang kualitasnya bagus. Jadi beras ketannya tidak ada campuran nasinya. Dan ini saya menggunakan beras ketan yang ada campuran nasinya ya. Karena saya menggiling beras ketannya itu di tempat penggilingan padi. Jadi beras ketannya bercampur dengan beras nasi ya. Beras yang biasa kita buat untuk makan. Jadi hasilnya seperti ini ya, banyak yang menggerindil. Karena nasinya tidak halus saat ditumbuk, jadi hasil opaknya banyak yang menggerindilnya. Nah, demikian sahabat cara membuat opak ketan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.